Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi beberapa minggu yang lalu itu gue lagi iseng ya, coba salah satu tools terbaru dari Google itu, namanya tuh kurang lebih anti gravity kalau nggak salah ya. Nah, di mana untuk tools ini bisa dibilang itu magic banget ya teman-teman. Kalian tuh bisa membuat sebuah aplikasi entah itu website ataupun mungkin API untuk backend dan sebagainya dengan AI. Nah, untuk cara penggunanya sendiri sebenarnya itu bisa dibilang agak simpel ya. Mungkin kalau kalian baru pertama kali mencoba ya lebih banyak ini aja sih, lebih banyak praktek dan sebagainya. Cuman di situ tuh ada yang namanya tuh AI Manager ya, yang mana kalian bisa masukin aja misalnya kalian lagi mau bikin aplikasi landing page kah, atau misalnya bikin aplikasi tentang travel, umroh dan sebagainya, kalian bisa tuh di situ. Kalian prompt aja masukin, terus nanti keluar tuh untuk hasil resultnya ya, yang mana mungkin si sistem AI-nya tuh dia langsung ini ya, langsung ngegenerate nih berdasarkan apa yang kalian minta gitu. Cuman ya bisa dibilang masih general ya, dan kalian perlu spesifikin lagi tuh untuk prompting di dalamnya ya, kayak kurang lebih kayak gitu. Nah, yang gue mes di sini itu untuk kedepannya mungkin ya cara orang bekerja entah itu dalam membuat website dan sebagainya mungkin akan berubah ya, yang mana mungkin lebih condong nih ke AI agentic ini ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk saat ini untuk terkait yang membuat aplikasi pakai AI dan sebagainya itu mungkin agak berguna, lumayan berguna apabila kalian itu misalnya seorang software engineer yang lagi misalnya lagi ada tender, entah tender pemerintahan, swasta dan sebagainya. Nah, ini mungkin akan cocok misalnya kalau kalian bikin itu bisa dibilang wireframe, tapi wireframe-nya tuh udah jadi ya teman-teman. Nah, biasanya tuh kalau di tender itu kan suka ada yang namanya tuh salah satunya ya pembuatan proposal, itu kan proposal lebih ke dokumennya ya, dan salah satunya tuh ada kayak beauty contest lagi lah, yang mana kalian tuh harus menampilkan ya sampel aja sih, sampel kayak aplikasi yang udah kalian buat nih berdasarkan requirement dari si klien yang inginkan gitu, yang diinginkan ya. Kayak misalnya dari sisi klien pengen bikin aplikasi tentang travel dan sebagainya. Nah, mereka tuh biasanya suka bikin beauty contest yang mana mungkin ditampilkan dari sisi UI-nya kah harus sesuai berdasarkan apa yang mereka inginkan, dari sisi warna dan sebagainya. Ya meskipun si aplikasi yang kita tampilkan itu belum sepenuhnya terintegrasi dengan backend API ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk awal-awal itu sangat berguna banget sih untuk bisa dibilang untuk meningkatkan produktivitas ya. Soalnya kalau dicek berdasarkan alur kerja sekarang tuh untuk pembuatan kayak gitu tuh masih bisa dibilang manual gitu ya. Atau enggak masih berdasarkan experience sebelum-sebelumnya nih, misalnya dari sisi perusahaan A, dia pernah bikin aplikasi travel dan sebagainya. Nah, kemungkinan dari pada saat proses beauty contest itu ya dia bakal nampilin si aplikasi yang udah pernah dia bikin gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dapat project yang mana projectnya itu si aplikasi itu aplikasi suatu hal yang baru ya, yang mana perusahaan itu belum pernah bikin sebelumnya. Nah, ini mungkin bakal cocok buat kalian teman-teman. Cuman di sini gue nggak bahas terkait detail penggunaan si anti gravity ini ya. Cuman di sini gue mau bahas terkait salah satu saham yang ada sangkut pautnya itu sama si aplikasi anti gravity ini, yang mana itu saham Google teman-teman. Nah, seperti yang udah gue sebutin ya di video sebelumnya, gue tuh ada rencana nih untuk tahun ini tuh gue bakal melakukan DCA di saham Google ya. Dan juga gue udah bisa dibilang udah sering banget nih pakai aplikasi-aplikasi yang berhubungan sama Google ya, entah itu dari sisi cloud servernya lah dan sebagainya. Gue udah pernah coba juga dan gue puas akan kinerja dari produk-produk yang ada di Google ya, kurang lebih seperti itu. Terutama buat yang gue coba-coba kemarin ya terkait untuk AI-nya dan sebagainya tuh. Dan untuk Google ini gue yakin mungkin untuk 10 tahun ke depan perusahaannya masih bisa survive, dan kemungkinan revenue-nya juga bakal selalu bertambah ya teman-teman. Nah, kemarin itu gue coba scroll-scroll juga ya di sosial media itu. Gue ngecek nih kalau nggak salah tuh Apple itu bakal menggunakan AI dari Gemini teman-teman. Yang mana kan AI Gemini itu dia ini ya yang punyanya tuh Google ya teman-teman, kurang lebih. Nah, pada saat cuman gue nggak tahu nih ini beritanya apakah benar atau hoax ya.
dan gue cuman lihat sekilas jadi belum gue mendalami lagi gitu. Cuman yang gue lihat ke depannya kalau misalnya benar hal tersebut terjadi itu sangat-sangat bagus sekali dan kemungkinan bakal meningkatkan juga dari sisi laba pendapatan dari Google dan sebagainya ya, kurang lebih seperti itu. Dan gue cek juga nih untuk produk-produk Google itu nggak hanya di mesin pencariannya aja ya teman-teman. Ada beberapa produk-produk yang lainnya kayak misalnya YouTube dan lain sebagainya itu yang ya mungkin yang kalian pernah pakai juga ya. Dan gue cek juga sekilas dari sisi pendapatan, laba bersih dan lain sebagainya itu selalu naik ya. Dan itu bisa dibilang so far so good ya untuk orang-orang yang sedang megang saham Google. Dan juga di bulan-bulan kemarin tuh untuk Berkshire Hathaway yang pemiliknya ini ya Warren Buffett itu, dia tuh kalau nggak salah lagi invest juga tuh di saham Google. Gue nggak tahu nominal tuh berapa ya, kurang lebih sekitar lebih dari 10% kalau nggak salah ya. Coba nanti kalian coba research lagi apakah benar atau enggak. Nah dari hal tersebut gue jadi yakin nih gue perlu DCA untuk saham Google ini. Dan juga gue cek juga ya untuk backgroundnya ya untuk saham untuk Google ini kan bisa dibilang sekarang tuh lagi zamannya AI ya, dan juga kan bisa dibilang untuk AI ini tuh butuh banget yang namanya tuh energi yang besar lah, terus untuk dari sisi datanya juga perlu data yang besar juga. Nah gue coba cek juga ya untuk Google ini kan sebenarnya udah lama banget ya keluarnya tuh udah dari tahun 90-an kalau nggak salah ya. Yang mana kalau bisa dilihat itu kan ya untuk Google ini lebih orang tuh lebih apa ya, lebih mengenalnya tuh terkait aplikasi Google ya teman-teman, mesin pencari. Nah ya meskipun sekarang mungkin jarang kepake kalau buat gue gitu, biasanya gue kalau cari apapun tuh biasanya di AI soalnya lebih cepat dan lebih ringkas juga seperti itu. Nah kalau tadi ya misalnya kita pengen bikin sebuah AI kan kita butuh yang namanya tuh model datanya ya. Dan model datanya tuh kalau gue cek lagi ya, ini kemungkinan Google itu udah ada nih pondasinya gitu ya, yang mana kan dia itu ada mesin pencari dan sebagainya. Jadi kalau gue cek kalau misalnya untuk model data kemungkinan Google ini lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sejenisnya ya yang berhubungan dengan AI. Dan juga dari sisi infrastruktur terus kayak server dan lain sebagainya, gue yakin untuk Google ini lebih siap lah untuk mengembangkan teknologi AI ke depannya menjadi lebih baik lah, intinya seperti itu ya. Dan juga untuk Google ini udah bertahan kurang lebih ya puluhan tahun ya untuk aplikasi Google ini, dan perusahaan Google ini terus bertumbuh juga ke depannya. Dan hal tersebutlah yang mengakibatkan gue yakin bakal DCA nih di tahun ini ya. Nah gue memprediksi ya untuk CAGR saham Google ini mungkin untuk 5 tahun ke depan tuh masih optimis di angka 20% per tahun teman-teman. Nah gue juga biasanya kalau pengen beli suatu saham atau pengen melakukan investasi jangka panjang, kadang gue suka curhat juga ya di AI, entah itu di ChatGPT atau di AI yang Gemini ya. Dan dari hasil yang AI kirimkan itu sesuai dengan ekspektasi yang gue inginkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah mungkin di sini gue coba untuk simulasikan dulu ya secara perhitungan nih. Misalnya gue DCA atau misalnya beli per bulannya tuh berapa gitu, dan hasilnya tuh nanti di tahun ke-10 atau ke-5 tuh berapa hasilnya ya. Di sini gue coba screen record dulu ya untuk aplikasi yang gue pakai. Ini aplikasi yang gue bikin ya, aplikasi Melvin. Kalian bisa download aja di App Store nih. Oke, di sini ada aplikasi Melvin yang di dalamnya ada menu kalkulator, teman-teman. Nah, kalian klik aja ke kalkulator, langsung klik compounding investment ya. Nah, sebenarnya untuk compounding investment ini kalian bisa coba aja di web juga ada, kalau nggak salah ya, kalian cari-cari aja lah, nggak perlu pakai aplikasi gue gitu ya. Cuman kalau kalian penasaran pengen aplikasi gue, bisa download aja tuh di App Store. Oke, di sini kita coba masukkan initial investmentnya 0 ya. Misalnya gue pengen DCA dari awal nih. Waktu investasi mungkin 5 tahun. Tadi untuk capital gain-nya tuh ya optimis kita di angka 20% ya. Nah untuk monthly investmentnya coba kita set dulu di sini 5 juta per bulan ya teman-teman. Oke. Nah
Nah, untuk nilai akhirnya kalau kita misalnya investasi 5 juta per bulan selama kurang lebih 5 tahun ya, untuk capital gain-nya yang kita dapat itu kurang lebih sekitar 78,6% teman-teman. Yang nilai akhir investasinya itu kurang lebih sekitar 535 juta rupiah. Dengan total modalnya itu sekitar 300 juta ya tadi. Sama untuk total capital gain yang kita dapetin itu sekitar 235 juta rupiah, 795 ribu rupiah ya teman-teman ya. Kurang lebih ya 235 juta lah kurang lebih ya. Nah, ini lumayan besar ya teman-teman kalau misalnya untuk angka tadi ya CAGR 20% yang kemungkinan mungkin bisa sampai 25% atau bahkan lebih ya. Kalau bisa berdasarkan histori di 5 tahun sebelumnya tuh yang naiknya tuh hampir 200% ya. Ya gue berharapnya bisa lebih lah intinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini gue coba simulasikan lagi misalnya kalau misalnya kalian investasi sekitar 10 tahun lah ya. Dengan modal yang sama nih tadi capital gain-nya juga sama, kita kalkulasikan. Nah, dalam 10 tahun teman-teman, nilai akhir investasi kalian tuh kurang lebih sekitar 1,8 miliar. Dengan profitnya itu kurang lebih sekitar 1,2 miliar. Lalu untuk modal store awalnya tuh sekitar tadi ya 600 juta gitu teman-teman. Nah, gue mikir nih kalau misalnya udah dapat segini ya hitung-hitung meskipun belum bisa pensiun gitu ya. Tapi seenggaknya udah bisa sekitar 30% memenuhi rencana pensiun gue ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, harapannya mungkin untuk ke depan ya gue bisa konsisten juga ya untuk investasi di saham Google ini. Dan juga selalu update juga ke kalian. Cuman berhubung gue ada mekanisme rebalancing aset juga ya. Kemungkinan sih untuk DCA ini bakal gue tetap lakukan, cuman gue cek dulu nih untuk kondisi pada saat gue pengen melakukan pembelian sahamnya ya. Misalnya nih pas gue pengen beli saham Google, taunya saham BCA atau saham-saham di banking di Indonesia tuh lagi turun sampai harga 2.000 kah atau 3.000 dan ya meskipun mustahil ya. Ya gue pasti di switch dulu tuh, gue prioritasin yang saham Indo dulu, gue beli dulu. Meskipun yang Google-nya gue hold dulu atau cuma dimasukin berapa persen doang nih untuk value tadi ya, untuk DCA-nya berapa gitu. Ya mungkin untuk style investment gue lebih ke menyesuaikan juga dari sisi marketnya seperti apa. Cuman ya gue pasti selalu yang namanya tuh investasinya selalu DCA juga ya, nabung setiap bulan. Kalau misalnya ada rezeki tambahan, misalnya ada project-project di luar side atau aktif income gue yang saat ini gitu ya, ya gue masih masukin ke situ gitu ya. Dan juga harapannya ke depan tadi ya untuk hasil investasinya bisa sesuai dengan apa yang gue inginkan. Yang rencananya tuh gue pengen pensiun tuh kurang lebih 10 tahun lagi teman-teman ya. Ya meskipun untuk kategorinya bisa dibilang masih muda ya, untuk 10 tahun lagi tuh belum sampai 40 tahun gitu ya kalau berdasarkan umur gue yang saat ini, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk video curhatan kali ini. Mungkin kalau kalian ada yang mikir juga atau lagi sama nih persepsinya kayak gue gitu ya, lagi pengen beli saham US tapi nggak tahu nih mau saham apa yang pengen ditabung selama 5 tahun ke depan, mungkin bisa komen juga di kolom komentar, mungkin kita bisa saling bertukar pikiran ya terkait tersebut. Dan juga kalau misalnya ada kritik dan saran terkait video ini bisa komen juga di kolom komentar, gue sangat terbuka akan hal tersebut. Oke, mungkin sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.